pertama itu mean, yang kedua modus, yang ketiga median, yang keempat diagram batang, yang kelima diagram garis, ya. Oke, di sini kita sudah punya tabel data. Jadi caranya itu sisa kita tentukan dulu yang pertama adalah meannya, ya. Kita tentukan dulu yang pertama meannya. Caranya bagaimana? Di sini data adalah 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya sampai 100. Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jenis data, bukan jumlah data ya. Ini jenis data namanya. Jumlah datanya itu di sini, frekuensi. Jadi yang dapat 20 itu berapa orang? 2. Yang dapat 30 itu berapa orang? 6 orang. 40 itu 5 orang dan seterusnya. Nah, untuk dapat meannya itu caranya itu dikalikan dulu datanya dengan frekuensinya. Jadi 20 dikali 2. Kita tulis di sini saja ya. 2 kali 20 berarti 40. 6 kali 30 berarti berapa? 180 ya. 180. Kemudian 5 kali 40 berapa? 200 ya. 200. Kemudian 3 kali 50 150. Kemudian 5 kali 60 berarti 300. Ya, 300. Ini berapa? 5 kali 70 berarti 350. 350. Ini 7 ya? Ya, 7. 7 kali 8 ada yang bisa hitung? 7 kali 80 berapa? Berapa? 560. Bagus, 560. Kemudian 6, 90. 6 kali 90 dapat berapa? 540. 540. Bagus. Kemudian 2 kali 100 berarti 200. Setelah kita dapat semua itu dijumlahkan. Coba bantu dihitung. Ini dijumlahkan 40 tambah 100 tambah 200 190 dan seterusnya sampai 200. Coba dijumlahkan. Pakai kalkulator saya tidak apa-apa. Berapa? Berapa? 2520. Ini adalah apanya? Total keseluruhan data. Nah, untuk mendapatkan mean, perhatikan ini ya, untuk mendapatkan mean itu caranya bagaimana? Total data ya, total data dibagi total apa? Frekuensi atau siswa. Berarti dapat berapa? Dapat total datanya berapa? Total data itu ini 2520. 2520. Total frekuensi ini ditotalkan. Sudah dijumlah ini dapat berapa di sini? Berapa? Berapa? 41. Ini sudah ada 41 ya, berarti dibagi 41. Jadi ini 2520 dibagi 41 dapat berapa? 80. Berapa? 61, saya tidak menghitung ya, kau yang menghitung. Sebenarnya 61,46 tapi Oh ya, 61,5 karena dibulatkan 61,5. Oke. Itu ya. Itu adalah mean. Kemudian modus. Modus itu apa? Modus itu adalah data yang apa? Paling sering muncul ataukah data terbanyak, ya. Jadi yang mana di sini? Di sini kita lihat frekuensinya. Frekuensi tertinggi di sini adalah berapa? 7 kan? 7. Frekuensi tertinggi 7 berarti itu data yang paling sering muncul adalah 80. Jadi modusnya itu adalah 80. Ya. Seperti itu. Kemudian kalau median itu adalah nilai tengah. Jadi kalau kita urutkan ini data, misalnya dari 20, caranya begitu ya. 20 itu 2 kali, berarti 20. Contoh, ini 20 berapa kali? 2 ya, berarti 20. Kemudian 30 berapa kali? 6. 30. 1, 2, 3, 4,
Berapa lagi? 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Oke? Kemudian 45 kali. 45 kali. 40, 40, 40, 40, 40. Sudah 5 kali kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kita hapus dulu di sini ya, supaya tidak bingung. 50 berapa kali? 3 kali. Berarti 50, 50, 50. Oke, lanjut. 60 itu 5 kali lagi. Ya. 60, 60, 60, 60, 60. Ada 5 kali ya. Kemudian 70 juga 5 kali. 70, 70, 70, 70, 70. Lanjut 80 itu 7 kali dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 90 itu 6 kali. 91, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 100 2 kali. 100, 100. Nah, di sini sudah berurutan. Kita hitung untuk menentukan mediannya, kita hitung jumlah datanya. Perhatikan. Kita hitung jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Sama ini ya, 41. Nah, 41 kita cari data yang di tengah. Berarti kalau 41 itu dia apa? Ganjil kan? Ganjil. Berarti kalau 41 kita bagi 2, itu tidak bisa, pasti 0,5. Berarti cari 41 itu 20 sebelah kiri, 20 sebelah kanan, kita simpan 1 di tengah. Itu adalah nilai tengah. Itu namanya median. Ya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, di sini kita tandai. Di sini 20. Oke. Kita hitung lagi 20 kanannya. Kita hitung dari bawah. Ini kan hitungan dari atas, dari bawah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti sampai di sini. Ya, sampai di sini. Oke. Nah, di sini kita dapat nilai tengah-tengah. Ini dia. Ini adalah nilai tengah. Nah, inilah yang dimaksud dengan median, ya. Seperti itu. Paham sampai sini ya? Jadi itulah median modus dengan median. Oke. Kita lanjut diagram batang. Saya hapus dulu ya. Sudah dicatat semua tadi sambil mencatat ya. Coba kita lanjut diagram batang. Saya hapus dulu. Oke, coba dilihat. Kita diagram batang dulu. Coba dilihat. Caranya gampang. Kita bikin dulu diagram Cartesiusnya. Coba dilihat. Jadi di sini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 data ya. 20 sampai 100. Coba dilihat. Caranya itu kita bikin diagram Cartesiusnya begini. Oke. Yang sebelah sini itu apa? Frekuensi. Di sini data. Jadi di bawah itu data. Di sini itu frekuensi atau F ya. Oke. Oke, perhatikan. Datanya ada 9. Kita tulis dulu.
Kita tulis dulu frekuensinya. Coba dilihat cara untuk frekuensi. Di sini angka yang paling tinggi 7 ya. 7, angka paling rendah 2. Jadi kita bikin sampai 8. Karena kenapa? Selalu saya bilang kalau frekuensinya itu ambil 1 di atas yang paling tinggi. Jadi kalau 7 yang ambil adalah 8. Tapi selalu mulai dari 1. Ya, di sini kan 0 ini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Lanjut. Datanya di bawah. Kita mulai 20. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, kita bikin sekarang diagramnya. Sekarang 20 dia frekuensinya berapa? 2 ya. Berarti kita tarik garis putus-putus dari 2 ke bawah ke 20. Nah, jadi ya. Begitu dulu. Kemudian 30 berapa frekuensinya? 6. Berarti 30 ini kita garis putus-putus sampai 6. Di sini batasnya. 6, ya. Kemudian 40 itu 5. Berarti kalau 5 berarti sini batasnya. Tarik garis 5 ke bawah ke 40. 50 itu 3. Berarti 3 di sini. Tarik garis putus-putus ke 50. Oke, ini harus siku ya, harus siku sudut. 60 itu 5. Berarti 5 di sini. Nah, tidak apa-apa, ini saja dilanjutkan ke sini. 5, 60. Berarti dia sejajar. Sejajar dengan apa? Sejajar dengan 40. 70. 60 dulu. 60 sudah. 5. 50 tadi berapa? 3, 65, 70 itu 5 juga. Nah, di sini saya dilanjut. Nah, 5 juga. Oke. 80 itu 7. Ini yang paling tinggi. 7. 80 kita ambil garis dari 7 ke bawah 80. Ya. Kemudian 90 itu berapa di situ? 6. Jadi di sini lanjutkan untuk 90-nya. Oke. Kemudian 100 itu 2. 2 itu cuma di sini. Sejajar 20. Oke. Sampai 100. Nah, kalau kita sudah dapat seperti ini, bikin diagram batangnya. Caranya bagaimana? Ya, gambar batang begini. Nah, ini namanya diagram batang. Gampang tak? Coba dilihat. Nah, ini gambar batang nih. Namanya diagram batang. Kenapa dikatakan diagram batang? Karena dia seperti batangan. Oke. Ini namanya diagram batang. Biasanya kalau di buku ini kita warnai supaya kelihatannya bagus dan kentara. Nah, inilah dimaksud dengan diagram batang. Ya, perhatikan ini adalah diagram batang. Kenapa dikatakan batang? Karena ini kita bikin seperti batang-batang. Namanya diagram batang. Nah, yang kedua ada namanya diagram garis. Sebenarnya sama Ji. Sama Ji, cuma bentuk diagramnya yang beda, tapi datanya sama. Caranya bagaimana kalau garis? Batangnya dihapus. Ini dihapus ini batangnya. Ya. Ini kalau kita bikin diagram garis ya, kita hapus batangnya. Karena kan kita mau bikin diagram garis. Tapi jangan, kalau di buku itu misalnya ada tugas, jangan ini yang kamu hapus lagi, bikin lagi satu. Kartesius seperti ini. Ini kan cuma contoh, jadi saya hapus saja supaya menghemat waktu, ya. Jadi saya hapus. Nah, di sini kan ada pertemuannya dikasih titik. Titik, di sini ada pertemuan dikasih titik. Kemudian 30 itu di mana? 30 itu di sini ya. Kalau 40 itu di sini. Kemudian 50 itu di sini. 60 itu di sini. Kemudian 70 di sini, dikasih titik pertemuannya. 80 itu di sini, 90 itu di sini, 100 itu di sini, di 2. Nah, ini ada titik. Nah, kita hubungkan pakai garis. Garis ke sini, ke sini, ke sini,
naik, lurus, naik, sini, kemudian ke bawah. Inilah yang dimaksud dengan diagram garis. Nah, ini jadi bukan lagi diagram batang, tapi diagram garis. Itulah perbedaannya tadi. Kalau batang dia bentuk batang, kalau diagram garis itu dia bentuk garis, tapi datanya sama.